Ada satu hal yang juga baik untuk diperhatikan. Selain tadi malam telah disampaikan berkenaan dengan rintangan-rintangan batin yang harus diwaspadai dan tentunya diupayakan untuk dilenyapkan. Dalam bermeditasi, terutama yang dipraktikkan di sini, kalau Anda memperhatikan, sebenarnya secara garis besar ada dua objek yang diperhatikan oleh perhatian. Ada dua objek secara garis besar. Yang pertama adalah objek utama. Objek utama ini yang diperhatikan sesuai dengan postur meditasi yang dilakukan. Ketika duduk bermeditasi, objek utamanya adalah keluar masuknya nafas. Ini yang biasa dilakukan. Terkadang beberapa orang menggunakan kembang kempis perut. Tetapi di sini seperti yang dianjurkan di awal adalah dengan menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek utama. Yang kedua adalah objek sekunder. Objek sekunder ini adalah objek yang berada di luar objek utama. Kalau objek utama ketika duduk, keluar masuknya nafas, ketika berjalan, yaitu langkah kaki, ketika melakukan berbagai macam aktivitas, bisa bervariatif, tetapi adalah yang paling dominan. Tetapi selain objek utama ini, juga ada objek-objek lain yang juga terkadang muncul pada saat mengamati dengan perhatian. Dan ini semua disebut objek sekunder. Seperti apa? Pada saat duduk, objek utamanya adalah nafas. Akan tetapi kemudian Anda juga mengalami berbagai macam perasaan. Terkadang menyenangkan, tidak menyenangkan, terkadang netral, biasa-biasa saja. Itu adalah objek sekunder. Atau Anda memperhatikan keluar masuknya nafas, tetapi juga ada berbagai macam bentuk pikiran yang muncul. Barangkali ingatan-ingatan tentang masa lampau, atau berbagai macam pikiran berkenaan dengan masa yang akan datang. Atau berpikir-pikir dan tidak tahu pikiran apa, yang penting ada di situ berbagai macam bentuk pikiran yang muncul. Sebenarnya semua itu adalah juga objek. Objek yang terperhatikan dalam bermeditasi. Dan itu adalah objek sekunder. Jadi ada berbagai macam perasaan, berbagai macam bentuk pikiran, yang di dalamnya juga berbagai macam emosi. Nah, itu akan muncul dan akan terdeteksi oleh perhatian. Ini semua adalah objek sekunder. Lantas bagaimana kita memperhatikan objek-objek ini? Karena dalam hal ini ada dua objek, yaitu objek utama dan objek sekunder, maka sesuai dengan namanya, yang paling utama untuk diberi prioritas atau yang paling utama yang harus diperhatikan adalah objek utama. Keluar masuknya nafas. Semaksimal mungkin pada saat duduk bermeditasi, yang diperhatikan adalah keluar masuknya nafas. Walaupun Anda mengalami berbagai macam perasaan, walaupun kemudian ada berbagai macam bentuk pikiran, tetapi selama Anda mampu untuk memperhatikan keluar masuknya nafas,
itu saja yang diperhatikan. Jadi tidak kemudian berpikir-pikir atau katakan mengikuti pikiran yang ada atau kemudian mengikuti perasaan yang ada. Selama bisa kembali kepada keluar masuknya nafas, itu yang harus diperhatikan semaksimal mungkin. Nah, namun kalau kemudian objek sekunder ini ternyata terlihat lebih dominan dari objek utama. Biasanya misalnya ada rasa bosan. Dan rasa bosan ini muncul lagi dan lagi. Ketika duduk bermeditasi kok rasanya bosan sekali, rasanya monoton sekali. Dan itu muncul dan muncul lagi. Dan lebih dominan dari objek keluar masuknya nafas. Nah, ketika itu terjadi, Anda bisa secara sengaja memperhatikan objek sekunder tersebut. Anda bisa menggunakan pencatatan, dicatat dalam batin, bosan, 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 diketahui dan dicatat dalam batin. Nanti ketika dicatat dalam batin demikian, bosan tersebut akan lenyap. Kalau sudah lenyap, lantas bagaimana? Kembali kepada objek utama. Atau seperti yang tadi malam dijelaskan mengenai 5 perintang batin. Nah, 5 perintang batin ini bisa bersifat lemah, bisa juga bersifat kuat. Sebagai contoh, keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Ketika itu muncul, tetapi hanya sekedar lewat. Jadi, sekilas ada keinginan, tapi itu hanya sekedar lewat. Dan kalau itu hanya sekedar lewat, Anda tidak perlu untuk mencari tahu. Anda tidak perlu kemudian untuk mengikuti. Langsung saja kembali kepada keluar masuknya nafas. Jadi tidak perlu diperhatikan. Bahkan tidak perlu dicatat. Karena sekedar terdeteksi, itu kemudian lenyap, ya sudah, jangan dipikir-pikir. Jangan diikuti, jangan dicari tahu. Biarkan saja lewat. Langsung semaksimal mungkin perhatikan keluar masuknya nafas. Nah, tetapi kalau kemudian keinginan demikian muncul lagi dan lagi, menjadi semakin dominan, menjadi semakin kuat. Nah, disitulah Anda bisa mengganti secara sengaja memperhatikan keinginan tersebut. Dengan cara, salah satu yang bisa dilakukan adalah mencatat. Ingin, dicatat, disadari, diketahui, dicatat. Dan biasanya ketika itu dilakukan, setelah beberapa saat, kekuatannya melemah. Dan kalau sudah lemah, bisa kembali kepada objek meditasi, itu baik, bisa dilakukan. Atau kemudian sampai itu lenyap, kemudian kembali kepada objek utama, keluar masuknya nafas. Dan itu terjadi pula dengan perintang-perintang batin lainnya. Kalau itu hanya sekedar lewat, nggak usah dicari tahu. Kalau sekedar lewat, karena sudah diketahui itu sudah terdeteksi sebenarnya. Tapi kemudian tidak perlu dicari tahu, tidak perlu kemudian diikuti. Kalau itu lemah, langsung saja kembali kepada objek utama. Semaksimal mungkin, yaitu memperhatikan keluar masuknya nafas. Tapi kalau kemudian, kebencian kok muncul lagi dan lagi. Ingatan terhadap orang yang dibenci misalnya muncul lagi dan lagi dan memunculkan emosi, memunculkan kemarahan. Bahkan kami berencana untuk nanti kalau saya ketemu akan saya balas misalnya. Pikirannya melamun ke sana kemari dan itu melebihi objek keluar masuknya nafas, artinya lebih dominan, maka Anda harus secara sengaja memperhatikan dengan perhatian dan mencatat. Benci. Nah, kalau dicatat demikian, biasanya akan lenyap. Kekuatannya akan melemah. Kalau sudah lemah, bisa kembali kepada keluar masuknya nafas. Atau sampai itu lenyap, kembali pada keluar masuknya nafas. Dan itu juga terjadi atau dilakukan
pada saat meditasi jalan. Objek utamanya apa? Adalah langkah kaki. Secara spesifik sembari memperhatikan atau mengamati sentuhan, merasakan sentuhan di telapak kaki. Nah, ketika mengamati sentuhan di telapak kaki sembari berjalan, Anda tahu kanan, kiri, atau dengan step yang lebih lambat, angkat, maju, letak. Dan pada waktu itu banyak sekali objek lain yang muncul sebenarnya. Banyak sekali objek sekunder yang sebenarnya terperhatikan. Tetapi kan tidak mengganggu. Contohnya apa? Anda berjalan, Anda memperhatikan langkah kaki. Tapi mata Anda juga melihat. Kecuali kalau yang tadi malam merem ya, terpejam. Nah, ketika berjalan, mata melihat. Sebenarnya pada saat mata melihat jalan, itu sudah objek yang lain. Karena secara realitasnya, ketika betul-betul kita memperhatikan langkah kaki, betul-betul di situ dalam satu momen kesadaran memperhatikan langkah kaki, objek-objek yang lain itu tidak ada. Tidak ada. Jadi suara sebenarnya tidak terdengar. Mata pun sebenarnya buta, tidak melihat sebenarnya. Tapi karena begitu cepatnya, maka seakan-akan sembari merasakan langkah kaki, sembari memperhatikan langkah kaki, merasakan sentuhan, mata juga melihat. Tetapi kan itu tidak mengganggu. Nah, karena itu hanya sekedar objek sekunder yang tidak mengganggu dan Anda masih perhatian terhadap langkah kaki, lanjutkan. Lanjutkan untuk semaksimal mungkin memperhatikan langkah kaki. Nah, akan tetapi nanti pada saat meditasi jalan, ternyata ada objek sekunder yang begitu kuat, sangat dominan. Seperti duduk, misalnya pada saat jalan pun juga merasakan kebosanan yang mungkin sangat bosan. Itu harus dicatat, diperhatikan secara sengaja, kemudian dicatat. Tapi tidak kemudian entertaining. Kemudian ketika bosan muncul, kemudian pikiran dibiarkan mengembara ke sana kemari, berpikir-pikir, kemudian merencanakan nanti kalau sudah keluar dari sini nanti seakan kulineran misalnya begitu. Karena bosan di sini kan. Nah, kalau sudah berpikir-pikir demikian artinya mengikuti pikiran, mengikuti objek sekunder yang tidak bermanfaat. Maka ketika itu terjadi langsung disadari, dicatat. Bosan, sembari berdiri. Jadi berhenti berjalan, kemudian berdiri, memejamkan mata. Nah, dicatat. Bosan. Nah, kalau itu dilakukan, nanti itu akan lenyap. Kalau sudah lenyap, kembali melanjutkan meditasi jalan. Dan kalau objek-objek sekunder ini tidak kuat, maksudnya lemah, itu dibiarkan saja. Tidak perlu dicari, bahkan tidak perlu dicatat. Tidak perlu dicatat, tidak perlu dicari, tidak perlu dicatat. Lanjutkan sesuai dengan yaitu meditasi menggunakan objek utama. Maka ada sebuah analogi, ini diberikan oleh seorang guru meditasi. Nah, belum menyampaikan dan ini sangat baik untuk dijadikan sebagai analogi atau perumpamaan. Kalau ada seseorang yang sedang mengadakan sebuah pesta. Nah, dalam pesta tersebut ia mengundang tamu utama, VIP. Kalau dia seorang menteri, VIP-nya, tamu utamanya adalah siapa? Presiden. Nah, tapi dia pun juga punya tamu-tamu lainnya juga berdatangan. Menteri-menteri lain, mungkin para gubernur juga berdatangan juga. Ketika dia mengadakan pesta demikian, karena di situ ada tamu utama, maka fokus dia itu terhadap tamu utamanya, Pak Presiden. Namun demikian, ketika ada menteri lain yang datang, atau mungkin gubernur, atau mungkin bupati yang datang, dan menyapa dia, ya dia juga merespon. Tapi walaupun dia merespon, tetap saja fokus utamanya
kepada Pak Presiden. Hanya kalau kemudian menteri ini mengganggu terus, kita lagi bicara dengan Pak Presiden, dia mengganggu terus datang, lah itu ya secara sengaja dia harus menyapa, harus ya berdiskusi sebentar dengan menteri tersebut. Setelah selesai kembali kepada tamu utama, Pak Presiden. Nah, demikian pula dalam meditasi juga sama. Tetap fokusnya terhadap objek utama. Yang lain-lain ketika itu tidak dominan, ya sudah sekedar diketahui tanpa harus kemudian memikirkannya. Tanpa harus kemudian secara sengaja mencatatnya, tidak perlu. Tetap fokus kepada tamu utamanya atau objek meditasi yang utama. Duduk, keluar masukin nafas, ketika berjalan, langkah kaki, ketika dalam aktivitas yang lainnya adalah yang pada waktu itu dilakukan, menjadi objek utamanya. Nah, ini pertama yang harus diperhatikan. Bisa dipahami ya? Yang kedua, yang juga mesti diperhatikan dalam praktik meditasi ini adalah sebenarnya pada saat kita memperhatikan objek meditasi, apakah itu objek utama ataukah objek sekunder, tidak hanya seseorang itu sekadar memperhatikan, tidak hanya seseorang itu sekadar menyadari, tetapi juga ada kualitas lain yang harus disertakan di sana. Nah, kualitas ini tidak lain adalah kondisi batin yang tidak melekat. Tidak melekat terhadap apapun objek yang diperhatikan. Apakah itu objek utama ataukah itu objek sekunder? Apapun objeknya, ketika terdeteksi, terperhatikan oleh mindfulness, mindfulness itu juga disertakan di sana kondisi batin yang tidak melekat, non-attachment, tanpa kemelekatan. Seperti apa? Seperti kalau misalnya kita menggunakan, ya kita mengaduk, ini bukan kopi sayangnya ya. Misalnya kita mengaduk kopi. Kita menggunakan sendok untuk mengaduk kopi. Tetapi di saat yang sama juga kita tidak melekati sendok. Kalau kita melekati sendok, apa yang terjadi? Dipegang erat-erat. Kemplundang kan? Kemplundang, airnya juga akan muncrat-muncrat gitu kan? Tetapi kita hanya menggunakan tanpa melekatinya. Nah, demikian pula kita memperhatikan objek meditasi, kita memperhatikan, kita menggunakannya, kita sesadar-sadarnya mengetahui, memperhatikan objek, tapi di saat yang sama tidak melekati objek. Seperti contoh yang lain adalah Anda berada di pinggir jalan, memperhatikan banyak mobil yang lalu lalang. Anda tidak perlu kemudian membuat mobil-mobil yang sedang lewat itu untuk berhenti. Anda juga tidak perlu kemudian membuat mobil-mobil yang sedang lewat itu harus berjalan cepat. Membiarkan itu sebagaimana adanya. Memperhatikan objek juga sama. Anda memperhatikan keluar masuknya nafas. Anda melekati nafas yang sedang berproses. Tidak perlu kemudian membuat nafas menjadi panjang atau menjadi pendek. Tidak perlu membuat nafas menjadi kasar ataupun menjadi halus. Kan terkadang ada beberapa orang ketika bermeditasi menggunakan keluar masuk nafas itu punya masalah dengan nafas. Padahal pada saat tidak bermeditasi tidak ada masalah dengan nafas. Tapi begitu bermeditasi malahan muncul masalah berkenaan dengan nafas. Di sini ada tidak?
Nafas seperti tersengal-sengal. Rasanya kekurangan oksigen. Kenapa? Tanpa disadari di situ ada kemelekatan terhadap nafas dalam artian berusaha untuk mengatur nafas. Tanpa disadari ada keinginan nafas itu harus begini. Nafas itu tidak boleh begitu. Nah, ketika mengatur nafas inilah di situ sebenarnya ada kemelekatan terhadap nafas. Padahal di sini objek itu hanya sekadar instrumen. Objek itu hanya sekadar instrumen, bukan intinya. Nah, bagaimana batin ini memperhatikan instrumen tanpa melekati instrumen tersebut? Menggunakan instrumen tersebut tanpa melekati instrumen tersebut. Memperhatikan nafas tanpa melekati nafas. Dan itu tidak hanya berkenaan dengan nafas sebagai objek utama, tapi juga berkenaan dengan objek-objek sekunder lainnya. Walaupun kemudian dalam bermeditasi ada kalanya mengalami di mana pikiran kacau sekali. Pikiran kacau, pikiran tidak bisa terkonsentrasi, pikiran tidak bisa fokus. Kemudian ketika itu terjadi, merasa menderita, merasa gagal, begitu ya, merasa tidak mampu bermeditasi, merasa wah ini meditasinya tidak sukses, menjadi menderita sendiri. Kenapa menderita? Ya disebabkan karena melekat dengan ide, melekat dengan gagasan. Meditasi itu harus terkonsentrasi, meditasi itu harus tenang, meditasi itu harus betul-betul damai, meditasi itu tidak boleh pikirannya kacau. Padahal kalau kemudian ketika itu terjadi, mampu memperhatikan tanpa ada kelekatan untuk menjadi ini, menjadi itu, sebenarnya ya tidak ada penderitaan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya. Ketika pikiran tidak terkonsentrasi, tetap ada upaya untuk membawa batin pada objek. Tetapi di saat yang sama, batin itu selalu detach. Batin itu selalu tidak melekat. Batin itu seperti berada di pinggir jalan, melihat berbagai macam objek yang lalu lalang tanpa melekatinya. Atau Anda seperti sedang menonton pertandingan sepak bola, tanpa harus kemudian menjadi pemainnya, tapi juga tanpa harus kemudian menjadi tepuk tangan juga. Yang jadi masalah kan nonton sepak bola pun juga kadang-kadang menjadi marah juga kan. Yang dijagokan ternyata kalah. Kadang-kadang ucapannya, wah ini udah. Ya dulu pengalaman saya. Nonton sepak bola kalau pemainnya itu nggak bisa nendang bola, kakinya cekre gitu kan. Padahal kita yang main nggak bisa juga. Tetapi bagaimana kita itu melihat pertandingan sepak bola hanya sekedar melihat, tanpa melakukan tindakan, sekedar menyadari tanpa melekatinya. Nah, batin yang tidak melekat di sini ketika memperhatikan objek adalah juga batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Ini menjadi penting karena kebiasaan dari pikiran kita itu selalu memberikan penghakiman. Menghakimi, wah ini baik, dilekati erat-erat. Ini tidak baik, wah dibenci kuat-kuat. Selalu terseret oleh suka dan tidak suka. Ini menyenangkan, ini memberikan kenikmatan, dilekati erat-erat. Begitu ini tidak sesuai dengan keinginan, ini tidak sesuai dengan harapan, dibenci kuat-kuat. Suka dan tidak suka. Dan ini yang sebenarnya menjadi masalah. Masalah dalam kehidupan kita. Selalu terseret, diombang-ambingkan
oleh suka dan tidak suka. Nah, batin yang tidak melekat memperhatikan objek tanpa kemelekatan itu adalah batin yang tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Ketika mengalami berbagai macam pengalaman yang menyenangkan, batin tidak kemudian melekatinya. Hanya sekedar mengalami tetapi tetap detach, tetap berada di luar, tetap tidak melekat. Apapun pengalamannya. Apakah berkenaan dengan objek utama, keluar masuknya nafas, atau berkenaan dengan objek-objek lain yang dialami oleh 6 indera, apakah berkenaan dengan objek yang dilihat, atau suara yang didengar, atau bebauan yang dibaui, atau rasa yang dirasakan oleh lidah, atau mungkin sentuhan oleh jasmani. Kita merasa panas kalau siang hari, malam terasa dingin, apapun pengalaman yang muncul, itu ketika menyenangkan, batin tidak terseret oleh kelekatan, tidak terseret oleh kesukaan. Jadi sekadar mengalami pengalaman tersebut sebagaimana adanya tanpa terseret oleh kesukaan. Tetapi juga sebaliknya, ketika mengalami objek yang tidak menyenangkan, apakah berkenaan dengan objek utama yang diperhatikan, keluar masuknya nafas, atau langkah kaki, atau berkenaan dengan objek-objek sekunder, termasuk objek-objek yang dilihat, yang didengar, yang dialami oleh ke-6 indera, ketika itu tidak menyenangkan, kita pun juga dilatih untuk tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan preference, atau ya di sini ya ini menyenangkan disukai, tidak menyenangkan dibenci. Tetapi dilatih batin kita untuk tidak membenci, kalaupun seandainya objek tersebut biasanya dianggap sebagai tidak menyenangkan, tidak dimunculkan kebencian. Maka batin dilatih untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Apakah itu mudah? Ternyata sangat sulit. Kenapa sulit? Karena sejak kita dilahirkan, kita itu didoktrin oleh lingkungan, oleh orang tua kita, kan begitu ya? Didoktrin untuk selalu apa? Selalu memberikan preference. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Harus disukai, harus dibenci. Selalu demikian. Kita ketika masih kecil, padahal pada saat baru lahir, ya ada yang mengatakan seperti apa itu? Seperti kertas putih ya. Ada teori apa namanya itu? Teori ya tabula rasa gitu ya. Tetapi kemudian mulai orang tuanya memberikan berbagai macam mainan. Pada saat memberikan berbagai macam mainan, awalnya seorang bayi itu sebenarnya ya biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan muncul kesenangan. Muncul kesenangan terhadap mainan yang diberikan. Ketika sudah muncul kemelekatan kesenangan terhadap mainan tersebut, begitu diambil sama orang lain, mungkin sama sesama bayi yang lain, atau diambil oleh orang tua atau oleh babysitternya misalnya, muncul ketidaksenangan. Mulai muncul kebencian. Dan itu berlanjut. Itu berlanjut sampai besar dan semakin kuat. Selalu memunculkan preference. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Yang menyenangkan dilekati erat-erat, yang tidak menyenangkan dibenci, ditolak, tidak disukai. Terus diumbang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Akhirnya apa? Muncul pertengkaran, muncul konflik, muncul penderitaan. Dan ini tidak hanya berkenaan dengan yang sifatnya materi. Termasuk ide, gagasan, itu juga demikian. Ketika kita menganggap ide ini sudah yang paling baik,
tanpa disadari dilekati erat-erat. Begitu muncul orang lain yang memberikan ide yang berlawanan, yang berbenturan, muncullah kemarahan, muncullah ketidaksukaan. Dan terus demikian. Nah, sehingga dengan kondisi batin yang sudah begitu kokoh, dengan habit, dengan pattern batin yang sedemikian kokohnya untuk menyukai, untuk membenci, ya ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Akan tetapi ini bisa dilatih. Melatihnya adalah apapun pengalaman yang muncul, melihat itu sebagaimana adanya. Tidak melekatinya. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Ketika muncul sebuah pengalaman, secara otomatis merespon. Ketika menyenangkan, ada respon kesukaan, disadari. Ketika disadari dengan batin yang detach, kekuatan dari kesukaan tersebut akan melemah. Kemudian batin menjadi tenang. Atau kemudian ketika muncul pengalaman yang tidak menyenangkan, secara otomatis muncul kebencian. Kemudian disadari dengan batin yang detach, dengan batin yang tidak melekat. Nanti kekuatan dari kebencian itu akan melemah, menjadi tenang. Sebentar kemudian muncul pengalaman yang lain, yang menyenangkan. Ada kesukaan lagi, disadari lagi. Batin menjadi tenang, terus demikian. Jadi terseret suka, balik lagi. Terseret tidak suka, balik lagi. Nanti lama-kelamaan, batin ini akan memiliki habit yang baru. Kebiasaan yang baru. Tidak mudah terseret oleh suka maupun tidak suka. Nah, tetapi ini semua terjadi pertama karena latihan. Yang kedua, harus diketahui bahwa ini juga muncul karena kebijaksanaan. Karena perhatian ini atau kesadaran ini seringkali juga oleh para guru meditasi disebut sebagai kesadaran pasif. Mungkin yang pernah membaca-baca atau mempraktikkan meditasi, membaca tentang apa itu mindfulness, seringkali kan praktek ini disebut sebagai pengembangan passive awareness, kesadaran pasif, atau terkadang disebut sebagai bare attention, atau perhatian yang apa adanya, perhatian murni apa adanya, bare itu ya apa adanya. Nah, tetapi kemudian kesadaran pasif ini atau bare attention ini atau passive awareness ini seringkali kemudian dimaknai dengan cara yang salah. Kalau kita menggunakan kesadaran pasif, kok ini seperti orang pelongo-pelongo, ya kan? Seperti orang yang apatis, seperti orang yang bodoh, seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ya betul, kalau seseorang menggunakan kesadaran pasif dan itu tidak didasari oleh kebijaksanaan, ya memang betul, ia akan menjadi orang yang apatis. Ia akan menjadi orang yang tidak peduli. Melihat ada orang jatuh, tertabrak mobil, sedang menggelepar, ya sudah. Kesadaran pasif. Diperhatikan tanpa berusaha untuk menolong. Kalau itu didasari tanpa ada kebijaksanaan. Justru bedanya adalah kesadaran pasif ini didasari oleh kebijaksanaan. Memperhatikan dengan batin yang tidak melekat itu bukan tanpa ada kebijaksanaan. Ia tidak melekat karena ia tahu ketika muncul kesukaan itu adalah keserakahan, yang itu adalah juga penyebab penderitaan. Ketika muncul kebencian atau penolakan, ketidaksukaan, itu kebencian. Itu juga kotoran batin yang menyebabkan menderita. Maka batin menjadi seimbang, batin menjadi tidak diseret oleh suka dan tidak suka, memperhatikan tanpa melekati atas dasar kebijaksanaan. Dan kalau ini dilakukan, orang yang menggunakan kesadaran pasif
itu adalah orang yang paling paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena ketika dia memperhatikan betul-betul batinnya murni, maka berbagai macam pengetahuan itu akan muncul. Justru ketika seseorang itu memperhatikan objek dengan preference, itu akan terbiasi di sana. Malahan akan terdistorsi di sana. Tapi kalau betul-betul memperhatikan dengan kesadaran yang pasif atas dasar kebijaksanaan, dia akan tahu persis mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Maka dia akan tahu persis bahwasanya ketika misalnya ada orang yang kayak tadi misalnya contohnya, ada seseorang yang terjatuh, ya dia tahu persis dengan batin yang betul-betul murni demikian, dia tahu persis apa yang mesti dia lakukan. Tidak akan diam saja, dia akan menolong orang tersebut. Bahkan kalau orang menggunakan kesadaran pasif, dia pun juga akan tahu bahwa sesungguhnya pada dasarnya setiap manusia itu sebenarnya itu didera oleh penderitaan. Itulah kenapa Sang Buddha itu dikatakan sebagai Maha Karuna, Maha Panya. Pernah dengar ya? Bahwa Sang Buddha itu punya dua kualitas, yaitu Maha Panya, memiliki great wisdom, kebijaksanaan atau maha bijaksana, dan juga Maha Karuna, great compassion, memiliki kasih sayang begitu besar. Padahal apa yang beliau lakukan adalah juga batinnya betul-betul tidak melekat. Tetapi kenapa beliau masih memiliki compassion yang begitu besar? Ya justru karena tahu dengan batin yang tidak terdistorsi oleh preference, maka berbagai macam kebijaksanaan, pengetahuan itu akan muncul. Tahu apa yang mesti dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi, tanpa terdistorsi oleh pikiran-pikiran yang justru malahan tidak bermanfaat. Nah, ini bedanya. Maka dalam praktek meditasi ini, seseorang tidak hanya sekedar punya perhatian terhadap objek, sadar terhadap objek, tapi juga ada kondisi batin yang tidak lain adalah tanpa kemelekatan. Ada detachment, ada ketidakmelekatan di sana. Memperhatikan objek tanpa harus melekati. Dan itu semua adalah latihan. Karena habit kita, kebiasaan kita adalah selalu melekat. Yang tidak menyenangkan dibenci. Jadi dalam kebencian juga ada kemelekatan tuh. Betul ya? Dalam kebencian ada kemelekatan. Kenapa? Buktinya orang membenci seseorang, orang lain sampai berminggu-minggu, sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai mati itu dibenci terus kan? Artinya melekat dengan yang dibenci. Jadi tidak hanya melekat terhadap yang menyenangkan. Kalau menyenangkan jelas itu kelihatan sekali ada kemelekatan. Tetapi yang tidak menyenangkan pun juga dilekati erat-erat, tidak mau melepaskan. Nah di sini batin dibawa dalam kondisi seimbang, dalam kondisi tidak diseret oleh suka maupun tidak suka. Karena apa? Tahu bahwa suka dan tidak suka adalah keserakahan, manifestasi dari keserakahan dan juga kebencian, dan dua hal ini adalah sebab mengapa kita menderita. Pertengkaran, konflik, penderitaan muncul karena dua hal ini. Maka tahu dengan pengetahuan demikian, batin menjadi seimbang. Yang lainnya adalah kenapa seseorang hendaknya tidak melekat terhadap apapun objek yang diperhatikan. Karena apapun pengalaman, apapun fenomena, semua hal yang kita alami sifatnya adalah tidak kekal. Ada tidak satu fenomena yang Anda alami yang sifatnya adalah kekal? Ada tidak?
Ada tidak? Hah? Memang dialami. Kita bicara dhamma, misalnya apa? Mindfulness. Itu juga bagian dari dharma, mindfulness. Atau dalam bahasa Pali sati. Tapi apakah sati juga kekal? Enggak juga. Muncul lenyap juga kan. Kadang-kadang kita mindful, kadang-kadang trader juga kan. Tidak kekal juga. Kebijaksanaan itu adalah dharma. Tapi apakah juga kekal? Ternyata tidak juga. Kadang-kadang muncul, kebanyakan lenyap. Dari pengalaman, tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Kita manusia ini secara garis besar tersusun dari 5 komponen. Pertama adalah jasmani. Jasmani kita. Yang kedua adalah perasaan. Perasaan kita mengalami berbagai macam perasaan. Dengan kita mengalami dengan 6 indera, setiap pengalaman dari indera akan memunculkan perasaan. Senang, tidak senang, ataupun perasaan yang netral. Perasaan biasa-biasa saja. Bukan senang, tapi juga bukan tidak senang. Netral. Kemudian, yang ketiga adalah persepsi. Persepsi itu adalah yang kita kenali. Jadi batin yang mengenali. Dan batin yang mengenali di sini biasanya terbantu dengan apa? Dengan mental images. Dengan gambaran-gambaran batin. Itu adalah persepsi. Seperti apa? Kemarin, tadi malam, saya sampaikan pada saat kita duduk, bermeditasi, memperhatikan nafas. Pasti ada gambar nafas. Yang paling mudah duduk begini, kita merasakan jasmani, pasti ada gambar jasmani. Ketika kita mendengarkan suara, pasti ada gambar suara. Ya toh? Tadi sekitar jam 7 ada orang azan kan? Kan kita ada gambarkan seperti ada bayangan ada orang berada di masjid. Itu adalah persepsi. Kita mengenali objek melalui gambar. Itu persepsi. Semua pengalaman 6 indera adalah persepsi. Bahkan Anda melihat saya melihat Anda sekalian. Ini persepsi ini. Ini persepsi. Gambar ini adalah persepsi. Dan bahkan secara realitas apa yang kita lihat itu adalah past time, waktu yang telah lewat. Kenapa? Ini seperti kamera. Jadi kamera ini ketika memfoto itu diproses dulu, baru kemudian dikeluarkan lagi. Ternyata apa yang kita lihat juga sama. Jadi kita mata melihat itu diproses dulu, kemudian terpancar lagi. Jadi sesungguhnya yang kita lihat ini persepsi ini. Persepsi yang sudah kita proses. Seakan-akan itu bukan persepsi, tapi ini adalah persepsi yang sudah kita proses. Termasuk ya, kita mendengar, kita membaui, kita merasakan sentuhan. Itu semua adalah apa yang kita kenali melalui gambar, itu adalah persepsi. Kemudian selain persepsi, yang ketiga adalah berbagai macam bentukan pikiran. Berbagai macam bentukan pikiran. Termasuk faktor-faktor batiniah seperti kesabaran, semangat, kebijaksanaan, perhatian, berbagai macam bentuk pikiran yang lain, ide, gagasan. Itu semua, itu adalah satu kelompok. Dan yang kelima, itu adalah batin yang mengetahui. Batin yang mengetahui objek 4 komponen ini. Jadi ada batin yang mengetahui 4 komponen ini. Jadi ada 5.
5 komponen ini atau disebut sebagai 5 gugusan ini, kalau diperhatikan tidak ada satupun yang sifatnya kekal. Tidak ada satupun yang sifatnya kekal. Jasmani kita kekal tidak? Tidak kekal. Walaupun seakan-akan jasmani kita itu seperti kekal, tetapi ternyata tidak hanya ketidakkekalan ini terjadi, oh dulu saya masih muda, sekarang sudah mengalami penuaan. Oh dulu rambut saya masih hitam, sekarang sudah mulai memutih. Oh dulu kulit saya itu masih kencang, sekarang sudah mulai keriput. Tidak hanya demikian. Bahkan setiap momennya jasmani kita itu mengalami perubahan. Setiap momennya. Kan kalau dikatakan bahwa kita ini terdiri dari banyak sekali sel kan, dan sel-sel dalam jasmani kita kan lahir mati, muncul lenyap, terus mengalami perubahan. Itu jasmani kita. Tidak ada satupun dari bagian jasmani yang tidak mengalami perubahan. Terus mengalami perubahan. Bahkan dalam kita bermeditasi kita merasakan jasmani. Kalau diperhatikan, jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Secara perasaan ada 4 unsur. Secara yang tertampak juga 4 unsur. Apa itu 4 unsur? Ada unsur tanah. Dirasakan dalam konteks ada kepadatan. Kita mengalami kepadatan, mengalami berat, mengalami ringan. Kemudian ada unsur cairnya. Yang tertampak ya darah kita. Kemudian apapun yang bersifat cair. Dalam konteks perasaan juga akan terasa terkadang seperti ada mencair. Likuiditas. Kemudian ada unsur api atau temperatur dari dingin sampai panas. Kemudian ada unsur gerak atau unsur udara yang menggerakkan jasmani kita. Tidak hanya nafas. Ketika berjalan yang menggerakkan jasmani kita itu adalah unsur gerak atau unsur udara. Dan 4 unsur ini sifatnya berubah-ubah. Tidak bisa tetap. Ini baru jasmani. Kemudian perasaan, apalagi perasaan kita juga selalu mengalami perubahan. Tadi menyenangkan, sekarang tidak menyenangkan. Sekarang perasaannya netral. Berubah lagi, tidak menyenangkan. Berubah lagi, menyenangkan. Dan terus demikian. Perasaan kita itu selalu mengalami perubahan. Tetapi karena ketidaktahuan, terkadang orang itu misuh-misuh. Marah-marah. Dia itu telah menghancurkan perasaan saya. Pada perasaan itu hancur setiap saat. Tetapi marah-marah, ada orang telah menghancurkan perasaan saya. Padahal setiap saat perasaan itu berubah-ubah. Setiap saat perasaan itu hancur. Hancur, muncul, ya muncul lenyap. Dan terus demikian. Persepsi juga sama, ya seiring dengan 6 indera yang mengalami perubahan, persepsi juga mengalami perubahan. Tidak tetap. Persepsi terus mengalami perubahan. Kita ketika ada suara, kita mengenali ada suara. Ketika kemudian melihat, kita mengenali ada melihat. Suaranya lenyap. Kemudian pengalaman melihat itu muncul. Dan terus demikian. Terus akan mengalami perubahan. Bentukan-bentukan pikiran jelas berubah-ubah. 6 indera kita juga berubah-ubah. Apa yang dipikirkan juga berubah-ubah. Tidak tetap. Kualitas-kualitas batin seperti tadi ada mindfulness, ada kebijaksanaan, ada semangat, ada kesabaran. Itu juga mengalami perubahan. Terus berubah-ubah. Dan bahkan batin yang mengetahui pun juga, yang ini yang terkadang dianggap sebagai sesuatu yang kekal, pun juga mengalami perubahan. Dengan objek yang berubah, batinnya mengetahui juga
ikut berubah. Tidak tetap, tetapi seakan-akan itu tetap. Padahal itu pun juga berubah-ubah sesuai dengan objeknya yang berubah-ubah. Nah, ketika melihat bahwa apapun fenomena yang terlihat terdeteksi oleh perhatian mengalami perubahan dan batin melekat dengan apa yang berubah, apa yang terjadi? Sementara objek ini berubah tapi batin melekat, maka yang terjadi adalah penderitaan. Ketika perubahan terjadi, maka penderitaan sudah dipastikan akan muncul. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus sekalipun, ketika ada kelekatan, di situ ujungnya pasti penderitaan. Yang paling kasar tentunya adalah ya seperti misalnya salah satu anggota keluarga yang begitu dilekati meninggal. Ketika perpisahan terjadi, karena kematian juga bagian dari ketidakkekalan, dan ketika kemelekatan ada, sementara yang dilekati itu meninggalkan kita, yang terjadi adalah penderitaan. Tidak hanya ketika mereka meninggal, bahkan ketika berpisah saja. Berpisah saja. Misalnya yang masih muda-muda, ya punya pacar gitu kan, melekati erat dengan pacarnya, kemudian diputus. Yang terjadi apa? Broken heart kan? Ya karena apa? Kemelekatan. Karena kemelekatan itu yang menjadi masalah, itu kemelekatannya, bukan perpisahannya. Yang namanya perpisahan pasti akan terjadi. Cepat atau lambat, perpisahan terhadap apapun pasti akan terjadi. Apakah kita yang harus meninggalkan atau mereka yang harus meninggalkan, itu pasti terjadi. Meninggalkan apakah karena kematian atau karena ketidakcocokan, itu pasti terjadi. Nah, kalau sementara yang dilekati ini berpisah, terjadi perpisahan, penderitaan. Tidak hanya melekati, yaitu katakan sosoknya, termasuk melekati idenya. Ya, sebagai contoh, walaupun ya bukan berarti menganjurkan ya. Sebagai contoh, kenapa ada suami istri, ketika suaminya atau istrinya itu selingkuh, kemudian pasangannya menderita? Punya istri kan? Oh enggak. Punya suami kan? Oh iya, punya suami kan. Ya. Misalnya suaminya selingkuh, menderita enggak? Kenapa menderita? Karena melekat dengan ide gagasan bahwa dia harus setia. Kan begitu kan? Ternyata tidak bisa dikontrol. Ternyata ada kasus di mana suaminya kemudian selingkuh. Nah, karena kemelekatan itulah maka muncullah penderitaan. Tapi bukan berarti kemudian dianjurkan, bukan. Maksudnya hanya sebagai contoh saja. Yang menjadi masalah ada kemelekatan kita. Kemelekatan terhadap ide gagasan bahwa dia harus seperti ini, tidak boleh seperti itu, maka muncullah penderitaan. Itu yang kasar-kasar, termasuk yang halus sekalipun ketika itu dilekati, pasti ujungnya adalah penderitaan. Seperti yang kemarin saya sampaikan, misalnya ketika bermeditasi kan idenya pokoknya tempatnya harus tenang, tempatnya harus damai, tidak ada suara, kan begitu. Ada semacam kemelekatan terhadap bahwa harus begini. Ternyata sampai di sini malahan berisik,
ada dang deng, kemudian ada anak-anak yang bakar sampah gitu kan. Nah, muncullah penderitaan karena apa? Kemelekatan terhadap ide gagasan yang sudah dibangun. Nah, dalam meditasi ini kita melatih batin kita untuk tidak melekat, menerima apapun yang ada yang saat ini sekarang muncul. Tetapi dalam penerimaan tersebut pun juga harus didasari oleh kebijaksanaan. Bukan berarti kemudian karena menerima ketika ada asap yang ngeblung-blung begini, udah terima saja, dihirup yang enggak juga. Tidak demikian juga. Ya tetap kita berusaha, kayak tadi misalnya pagi-pagi kan saya lihat ada asap di sana itu kan. Ya saya tahu ada ya di waktu yang lalu kan juga ada yang ya tidak tahan dengan asap kan, maka saya minta sama anak-anak untuk mematikan yang sampah yang sedang dibakar gitu kan. Tetapi tidak dengan kebencian, tidak dengan komplain. Kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tapi tidak kemudian dengan kemelekatan. Itu beda dengan misalnya yang tanpa ada kebijaksanaan, ya pokoknya semuanya diterima. Kemudian ya udah, memang adanya begini, ada asap, ya udah diterima, dihirup-hirup, ya tidak demikian juga. Harus ada upaya. Kemudian kan sudah kan kita menerima apa adanya, sudah kita masuk di sini, nggak usah duduk di alas duduk aja di lantai. Ya tidak demikian pula. Oh kita terima saja, kan ini ada hujan lebat, ya sudah nggak usah pakai payung, terima saja. Namanya bodoh. Harus dengan kebijaksanaan. Menerima apapun tetapi tetap mengupayakan yang terbaik. Dalam upaya mengupayakan terbaik, tidak ada suka maupun tidak suka, tidak ada kebencian ataupun keserakahan. Inilah bagaimana seseorang menggunakan rakit untuk menyeberang, tetapi tidak perlu melekati rakit tersebut. Gunakan rakit tersebut, tapi jangan kemudian dilekati. Upayakan yang terbaik, tetapi batin tetap seimbang. Batin tidak diseret oleh suka dan tidak suka. Berkenaan dengan objek meditasi juga sama. Berkenaan dengan apapun pengalaman yang ada juga sama. Batin dilatih untuk melihat, mengalami, mengamati segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa ada kemelekatan. Tapi dengan kebijaksanaan sehingga tetap mengupayakan yang terbaik. Nah ini yang juga penting dalam kita bermeditasi.